Selamat pagi, Shalom. Atas nama majelis jemaat kami mengucapkan selamat beribadah kepada Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan menggunakan tata kebaktian kedua. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Jemaat Gereja Kristen Pasundan, Pendeta Agustria Empi Emin. Dan marilah kita memulai ibadah kita dengan berdiri dan menyanyikan dari Kidung Jemaat 13 bait pertama dan kedua, Allah Bapa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita masuki kebaktian kita pada minggu pagi hari ini dengan pengakuan seperti demikian. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing pada kebaktian ini terambil dari Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jemaat tetap berdiri dan menyanyikan nyanyian jemaat dari Kidung Jemaat 426 bait pertama dan 4. Kita harus membawa berita. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita mengakui dosa di hadapan Tuhan Allah kita
Diawali dengan pengakuan dosa pribadi, di dalam hati kita melalui saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat. Tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Mari kita menyanyikan nyanyian jemaat dari Kidung Keesaan nomor 73 bait yang pertama. Jikalau Tuhan tidak menebusku. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Dilanjutkan dengan nyanyian jemaat dari Kidung Jemaat nomor 40 bait yang pertama dan kedua, Ajaib Benar Anugerah.
memasuki hukum Allah yang terambil dari Roma 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Menyambut nyanyian jemaat dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita mempersiapkan diri kita untuk kita mendengar dan menerima firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Saya mengajak sidang jemaat sekalian sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ketika Alkitab telah terbuka bagi kami merindukan ya Tuhan topangan, kekuatan, bahkan dukungan yang dari Tuhan, supaya kami diberikan kekuatan untuk dapat mendengar dan menerima firman Tuhan dengan penuh kesukacitaan. Ya Tuhan, tuliskanlah firman-Mu Tuhan di dalam hati kami. Biarlah ya Tuhan, firman yang tertulis di dalam hati kami itu dapat
termateraikan, bahkan juga ya Tuhan dimampukan kami sekalian untuk mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, betapa kami membutuhkan firman-Mu ya Allah, di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan pergumulan, di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan. Biarlah ya Tuhan firman-Mu tetap menjadi pegangan bagi kami. Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Berkati ya Tuhan seluruh jemaat-Mu dengan Roh Kudus Tuhan, bahkan juga hamba-Mu, supaya kami dapat dengan sukacita menyambut firman Tuhan dan memberlakukannya dalam kehidupan setiap hari. Berfirman kepada kami ya Allah, kami sekalian anak-anak-Mu sedia untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari firman Tuhan kita sama-sama membacanya. Yohanes pasal 14 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul terhadap perikop kita, Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sedemikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang berbahagia adalah kita sekalian yang
mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian pembacaan kita pada pagi hari ini adalah merupakan ucapan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia berpisah dari mereka. Dan ucapan itu dicatat oleh penulis Injil Yohanes di ayat yang pertama pasal 14. Jangan gelisah hatimu. Sidang jemaat Tuhan, tentu kegelisahan itu bisa terjadi pada siapa saja. Bahkan kegelisahan boleh dikatakan sebagai milik hampir semua orang. Tidak ada satu orang pun di dunia ini, bahkan satu orang pun dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang tidak pernah merasa gelisah. Perasaan gelisah pasti menjadi pengalaman personal. Pengalaman kegelisahan pasti menjadi pengalaman setiap orang. Saudara, kegelisahan bisa terjadi tanpa mengenal kaya atau miskin. Kegelisahan bisa terjadi tanpa mengenal batasan usia. Kegelisahan tak pernah mengenal batasan status sosial. Kegelisahan tentu juga tak mengenal pembatasan jenis kelamin dan sebagainya. Kegelisahan adalah milik siapa saja. Dan Bapak Ibu Saudara, tentu apa yang menjadi alasan terjadinya kegelisahan pada seseorang pun tentu bisa bermacam-macam. Ada banyak alasan yang membuat seseorang menjadi gelisah. Kegelisahan bisa disebabkan karena kegagalan. Namun kesuksesan pun bisa mengakibatkan kegelisahan. Kegelisahan bisa disebabkan karena sakit. Kegelisahan bisa disebabkan karena pemutusan hubungan kerja. Kegelisahan bahkan bisa terjadi, saudara, dalam situasi seperti sekarang ini, ketika kita masih mengalami situasi di mana hampir seluruh bangsa di dunia ini termasuk kita di Indonesia tengah berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang tentu bisa mengakibatkan kegelisahan itu bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks murid-murid Tuhan Yesus, mereka saudara juga mengalami kegelisahan. Kegelisahan yang dialami oleh
murid-murid Tuhan Yesus oleh karena mereka mendengar, mereka mengetahui bahwa sebentar waktu lagi Yesus akan meninggalkan mereka. Saudara, tentu apa yang mereka ketahui ini membuat mereka menjadi gelisah, membuat mereka menjadi khawatir oleh sebab sudah sekian lama mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sudah sekian waktu mereka tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka harus kehilangan Tuhan Yesus. Itulah Bapak Ibu Saudara yang membuat murid-murid mengalami kegelisahan. Belum lagi kegelisahan itu mungkin saja terjadi karena mereka yang sebelumnya punya harapan-harapan tertentu terhadap Tuhan Yesus sehingga mereka rela meninggalkan pekerjaan mereka masing-masing. Lalu mereka mengikut Tuhan Yesus dan pada saat ini Tuhan Yesus memberitahukan bahwa Ia akan meninggalkan mereka. Itulah yang membuat mereka mengalami kegelisahan, yang membuat mereka murid-murid mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Belum lagi, saudara, tekanan-tekanan yang dihadapi oleh para murid. Baik tekanan yang dihadapi dari kalangan orang-orang Yahudi sendiri, bahkan juga tekanan-tekanan yang terjadi dari pihak pemerintahan Romawi pada saat itu, membuat mereka semakin mengalami kegelisahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata oleh Tuhan Yesus kegelisahan yang dialami oleh para murid-murid ketika itu dipakai oleh Tuhan Yesus untuk masuk, menguraikan dan menjelaskan tentang hal-hal pokok, tentang hal-hal yang penting sebagai pengikut Yesus. Kesempatan ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan bahwa inilah prinsip-prinsip penting, prinsip-prinsip dasar mereka sebagai pengikut Kristus. Prinsip-prinsip penting yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita ketika mereka menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen. Saudara, apa yang diuraikan dan dijelaskan oleh Tuhan Yesus adalah apa yang dinyatakan saudaraku di ayat yang keempat dan di ayat yang keenam dalam bacaan kita. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Dan ayat yang keenam kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, akulah jalan. Itulah yang mau dijelaskan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus menegaskan, akulah jalan. Oleh karena itu, jangan lagi menjadi gelisah. Jalan yang disiapkan oleh Tuhan Yesus seharusnya membuat murid-murid tidak lagi menjadi gelisah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan menyatakan akulah jalan? Bahkan di ayat yang ke-6 dinyatakan, saudaraku, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus adalah jalan masuk ke rumah Bapa. Jalan masuk ke rumah Bapa. Itulah yang mau ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Bahwa yang seharusnya membuat murid-murid menjadi mantap dan tidak menjadi gelisah adalah karena Tuhan Yesus telah menjadi jalan buat mereka. Menjadi jalan masuk ke rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara, Yesus adalah jalan masuk ke dalam rumah Bapa. Atau Yesus adalah jalan keselamatan. Itulah yang seharusnya membuat murid-murid, itulah yang seharusnya membuat kita tidak lagi menjadi gelisah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah jalan ke rumah Bapa. Yang sebelumnya kita tahu bahwa jalan kepada Bapa itu adalah jalan yang sudah tertutup. Jalan kepada Bapa adalah jalan yang sudah rusak. Tertutup dan rusak karena apa? Tertutup dan rusak karena dosa-dosa manusia. Tertutup dan rusak karena dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus telah membuka jalan itu kembali. Lewat penderitaannya, lewat kematiannya, lewat pengorbanannya, bahkan lewat kebangkitannya, saudara. Tuhan Yesus telah membuka jalan penebusan. Tuhan Yesus telah membuka jalan pemulihan bagi umatnya, bagi murid-muridnya, bagi orang-orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang mau ditekankan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa mereka tidak perlu menjadi gelisah kembali. Oleh apa? Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan Yesus telah menjadi jalan keselamatan. Tuhan Yesus telah menjadi jalan buat mereka masuk ke dalam rumah Bapa. Nah, kemudian saudaraku yang kedua, akulah jalan. Itulah yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Hal yang kedua, akulah jalan. Jalan apa? Jalan masuk ke dalam pengenalan akan diri sendiri. Saudara, betapa kalau kita mau jujur untuk masuk ke dalam pengenalan terhadap diri sendiri, itu tidaklah mudah. Bagaimana kita seringkali sebagai sebuah pribadi, kita seringkali berlaku tidak jujur terhadap diri kita sendiri. Betapa dalam kehidupan kita seringkali menutup-nutupi diri kita. Betapa kita seringkali menggunakan topeng supaya kita kelihatan baik, supaya kita kelihatan saleh, supaya kita kelihatan suci. Nah, Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian dari firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, itulah yang diungkapkan dalam bacaan kita, ayatnya yang kelima dan ayat yang ke-8. Ayat yang kelima adalah merupakan perkataan Thomas kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lalu saudara, demikian juga di ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8 itu mengungkapkan perkataan Filipus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Saudara, ini menggambarkan betapa seringkali kita tidak jujur terhadap keberadaan kita.
yang membutuhkan jalan, yang membutuhkan Yesus yang memperdamaikan kita dengan Bapa supaya ada jalan masuk ke rumah Bapa. Apa yang diungkapkan oleh Thomas dan Filipus, saudara, itu menggambarkan ketidakpekaan mereka dan bahkan juga ketidakpekaan kita terhadap kebutuhan kita akan Tuhan. Seolah-olah kita dapat sampai kepada Bapa sekalipun tanpa jalan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernyataan Tuhan Yesus, "Akulah jalan," itu menunjukkan bahwa bersama-sama dengan Yesus kita bisa masuk dalam sebuah kejujuran diri. Kejujuran diri bahwa kita membutuhkan Tuhan, membutuhkan Yesus sebagai jalan perdamaian kita dengan Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian, "Akulah jalan," kata Tuhan Yesus. Saudara, ini adalah merupakan penegasan tentang jalan masuk kepada sesama. Inilah saudara penegasan yang ketiga tentang akulah jalan itu. Penegasan yang pertama bahwa akulah jalan menuju pada jalan ke rumah Bapa atau jalan keselamatan yang disediakan oleh Yesus bagi kita, bagi umatnya, bagi jemaat sekalian. Bahwa lewat penebusan Kristus, pemulihan Kristus, maka ada jalan masuk perdamaian antara umat dengan Bapa. Lalu yang kedua, saudara, penegasan Yesus, akulah jalan, menunjuk pada jalan masuk ke dalam kesadaran diri kita yang terdalam, supaya kita jujur tentang keberadaan kita. Kita diajar untuk tidak lagi menutup-nutupi diri kita, tapi kita harus terbuka apa adanya di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, akulah jalan itu menunjuk pada jalan masuk kepada sesama. Ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14 dinyatakan seperti demikian, saudara. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian ini hendak menegaskan bahwa jalan masuk yang disediakan Yesus yang ketiga adalah jalan masuk kepada sesama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sesuatu yang lazim untuk kita. Ketika kita berelasi dengan sesama kita, ketika kita berinteraksi dengan sesama kita, seringkali saudara dalam kelaziman kita seringkali saudara menempatkan diri kita dalam berelasi dengan sesama. Kita seringkali menempatkan diri kita sebagai korban, victim. Bahwa seringkali yang kita tuntut dari orang lain adalah bahwa mereka mengerti kita. Yang kita tuntut dari orang lain adalah bahwa mereka memahami kita, sehingga kita seringkali menganggap bahwa semua orang lain yang salah. Semua orang lain yang jadi sebab persoalan saya, persoalan aku, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah saudara cara kita yang pertama yang seringkali lazim kita lakukan ketika kita berinteraksi dengan sesama kita. Kita menempatkan diri kita sebagai victim, sebagai korban.
bahwa saya begini karena kamu, saya begitu karena kamu, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu seringkali cara kita yang pertama. Lalu saudara, seringkali juga menjadi kelaziman kita dalam kita berinteraksi dengan orang lain adalah ketika menjadikan diri kita sebagai pusat. Menjadikan diri kita sebagai pusat. Menjadi yang seringkali diminta untuk diutamakan. Nah, saudara, inilah seringkali yang kita lakukan. Seringkali kita ingin diperhatikan, ingin menjadi pusat, dan seterusnya, dan seterusnya. Orang lain harus begini terhadap saya, orang lain harus begitu terhadap saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan yang ketiga dalam kelaziman kita, saudaraku, ketika kita berinteraksi dengan orang lain adalah bahwa seringkali kita membenarkan diri kita sendiri. Semua yang dikatakan orang lain salah. Semua yang dikatakan orang lain itu keliru, dan seterusnya. Yang benar adalah apa yang saya lakukan, apa yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita belajar dari Tuhan Yesus, ketika dia mengatakan akulah jalan. Ternyata Yesus tidak menempuh jalan yang menganggap dirinya sebagai korban. Ternyata Tuhan Yesus tidak menempuh jalan menjadikan dirinya sebagai pusat. Ternyata Tuhan Yesus tidak menempuh jalan yang membenarkan diri sendiri. Tetapi jalan yang ditempuh oleh Tuhan Yesus adalah yang disebut dengan jalan mengosongkan diri. Dan saudara, itulah yang ditempuh oleh Tuhan Yesus dengan mengatakan, sekalipun seperti yang diungkapkan dalam bagian firman Tuhan yang lain, ia setara dengan Bapa, tapi ia tidak menganggap kesetaraannya sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Tapi ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah cara Yesus, saudara, untuk memperdamaikan kita dengan Bapa. Dia mengosongkan dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lewat firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, kita diajak, saudaraku, untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Karena memang hanya dialah yang menjadi jalan kita, jalan keselamatan ke rumah Bapa, jalan perdamaian dengan Bapa sebagai orang-orang yang sudah berdosa, tetapi oleh jalan lewat Kristus, maka di sana ada perdamaian, di sana ada pemulihan. Di dalam Kristus sebagai jalan buat kita, maka ada perdamaian dengan diri kita sendiri. Dan dalam menempuh jalan bersama dengan Kristus, ada perdamaian dengan sesama. Marilah saudara kita menempuh perjalanan kehidupan kita bersama dengan Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk memasuki persembahan. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan dilandasi firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Persembahan pada hari ini, persembahan minggu, dan ada persembahan khusus untuk kebersamaan dan panitia pengakhiran pelayanan Pendeta Yusi di Gereja Kristen Pasundan Cibubur. Teknis pengumpulan persembahan anggota jemaat dalam setiap kebaktian, minggu, KRT, bulanan syukur, persepuluhan, dan lain-lain dapat dilakukan dengan cara yaitu: pertama, persembahan disampaikan melalui transfer ke rekening Bank BNI atas nama GKP Yeruel Cibubur. Kedua, dimasukkan ke dalam kotak persembahan di depan gereja yang telah disediakan oleh majelis. Ketiga, persembahan dapat dimasukkan ke dalam celengan atau amplop dengan menuliskan persembahan dan dapat diserahkan kepada majelis jemaat GKP Yeruel jika situasi sudah kondusif. Jemaat berdiri, mari kita berdoa. Ya Allah, persembahan yang kami berikan ini tidaklah sebanding dengan pengorbananmu yang diberikan Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Akan tetapi, semua pemberian yang berasal daripadamu ini menyatakan rasa syukur dan tanda bakti kami kepadamu. Ya Allah, kuduskanlah persembahan ini agar terpakai dengan baik untuk mendukung persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Memasuki nyanyian jemaat terambil dari Kidung Jemaat 393 bait pertama dan ketiga. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi.
Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, tiba saatnya kita memanjatkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur ya Allah untuk firman yang sudah Tuhan nyatakan dan taburkan bagi kami. Firman Tuhan yang menghapuskan segala kegelisahan kami, sebagaimana yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus Kristus, dan kegelisahan itu telah dilepaskan oleh Tuhan Yesus dengan menyatakan kepada kami sekalian bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya Tuhan, terima kasih, biarlah dalam kehidupan kami di waktu-waktu ke depan, maka Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami senantiasa, Tuhanlah yang menjadi pegangan kami. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, dalam syafaat ini Tuhan kami datang membawa dalam doa permohonan kami, biarlah ya Tuhan Engkau yang berkenan untuk memberikan kepada kami pimpinan dan penyertaan di tengah-tengah kehidupan yang akan kami tempuh. Biarlah ya Tuhan tuntunan dan bimbingan-Mu tetap terus Tuhan nyatakan bagi kami. Baik kami sebagai pribadi lepas pribadi, demikian ya Tuhan kami sebagai persekutuan jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan Bapa dalam sorga, kami ingin berdoa ya Tuhan bagi gereja-gereja di seluruh dunia, gereja-gereja di Indonesia, bahkan gereja Kristen Pasundan, di dalamnya ya Tuhan GKP Jemaat Yeruel Cibubur. Ya Tuhan, berkati kami di dalam penata layanan yang kami lakukan. Biarlah ya Tuhan Engkau yang menopang kami, Engkau yang menguatkan kami, supaya wujud persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang kami lakukan itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, pada saat ini Tuhan dalam syafaat kami juga mau berdoa membawa saudara-saudara kami Tuhan, jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, baik yang masih terbaring di rumah sakit atau juga Tuhan yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Biarlah ya Tuhan pertolongan, topangan, kekuatan, penghiburan, bahkan kesembuhan yang dari Bapa Tuhan anugerahkan dan nyatakan bagi mereka dalam rahmat dan kemurahan-Mu. Tuhan Bapa dalam sorga, demikian juga ya Tuhan pada saat ini kami ingin berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini mungkin tengah menghadapi pergumulan, tengah menghadapi kegelisahan-kegelisahan yang ada. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah Engkau taburkan kepada kami. Firman Tuhan yang menjadi pegangan kami, firman Tuhan yang menjadi harapan kami, bahwa Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, biarlah ya Tuhan dalam segala pergumulan yang ada pada kami selaku jemaat Tuhan, kami tetap berpegang pada tangan-Mu, karena tangan Tuhan adalah tangan yang kokoh dan kuat, yang akan mampu untuk memberikan kekuatan dan menolong kami dari segala pergumulan yang ada. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami juga berdoa, kami mengingat jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan. Biarlah ya Tuhan bimbingan penyertaan Tuhan pada waktu-waktu yang sudah, maka juga ya Tuhan dalam rasa syukur dan terima kasih kami yakin Tuhan bahwa Engkau juga akan menuntun setiap langkah mereka pada hari-hari ke depan.
Ya Allah Bapa dalam sorga, dalam syafaat ini Tuhan kami juga berdoa bagi masyarakat bangsa dan negara kami. Juga ya Tuhan bagi masyarakat dunia. Di tengah-tengah ya Tuhan masa-masa pandemi COVID-19 pada saat ini Tuhan kami tiada pernah lupa untuk berdoa bagi masyarakat dunia secara khusus ya Tuhan di Indonesia. Ya Tuhan, tuntun dan bimbing semua kami ya Bapa, baik sebagai pemimpin maupun kami sebagai rakyat, supaya kami dikuatkan dalam mengatasi setiap pergumulan yang ada ini. Bahkan juga ya Tuhan pada saatnya Engkau jugalah yang akan memberikan jalan keluar dari segala pergumulan-pergumulan yang ada. Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami, terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami pada minggu ini. Ya Tuhan, ketika kami sebentar akan mengakhiri persekutuan minggu di tempat masing-masing di rumah kami ini, dan kami akan melanjutkan ya Tuhan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Bahkan hari ke depan, biarlah ya Tuhan tangan kasih-Mu jualah yang senantiasa menuntun dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh pokok doa syafaat kami yang semuanya hanya berani kami bawa dan panjatkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan penebus juru selamat kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa sebagaimana yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.